ketemu secara Kalau komunikasinya bahasa awaknya cun gitu. Cun. Jumpo kombonya tuh. Belawan kombonya tuh. Cocok botoin dah. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya presenter gak terkenal. Pada malam hari ini saya memang betul-betul merasa surprise ya Bang ya. Bapak Tony Charles sebagai calon wakil bupati Kabupaten Rokan Hilir. Wah, ini udah lama ya Bang kita menunggu jadwalnya. Hormat saya buat Bang April Iya. yang sabar menanti. Tapi pada hakikatnya saya hormat dengan Bang April yang Tapi- tidak terkenal, insya harus menjadi terkenal. Tapi kita udah apresiasi Bang, Abang sudah mau meluangkan waktu untuk datang. Alhamdulillah. Kelar ya. Oke, jadi begini Bang. Kita langsung ke itunya aja. Jadi pertanyaan mendasar nih Bang ya. Berhubung Abang ini kan calon wakil bupati yang akan datang ini. Kami masyarakat ini ingin sekali mendengar visi misi dari bijak ataupun Tony Charles ini seperti apa? Secara garis besar Haji Mustafa dengan saya itu menyatu menjadi satu pasangan pertama berdasarkan panggilan hati. Jadi mengenai visi misi itu tetap menjadi landasan dasar kami. Kenapa kami berdua duet maju? Yang pertama kami lihat kami ingin maruah Rokan Hilir kembali jaya. Pada masa Pak Anas Makmun, Rohe begitu dikenal ke Riau. Nama jaya masa itu harus dikembalikan. Visi kami adalah menciptakan Rokan Hilir yang bermaruah, yang maju, yang lebih modern, yang berbudaya, yang sejahtera, serta agamis. Itu visi misinya. Kalau misinya lagi, ini hal yang lebih mendetail. Kami selama masa kampanye dialogis, sudah seluruh desa hampir kami masuk. Yang terpanggil hati kami, ternyata ada desa yang letaknya berbatasan dengan kabupaten lain, provinsi lain, dan negara lain. Terpikir kepala saya, ternyata saya bersyukur tinggal di ujung Tanjung. Dan saya juga bersyukur saya melihat bagian Setapi yang seperti ini jalannya masih bagus. Ada yang lebih parah lagi. 4 kecamatan itu yang tertanam dalam benak saya adalah Sunoboy, Pasir Limo Kapas, terusus Penipahan, Simpang Kanan, dan Tanjung Medan. Jadi itu juga yang memanggil hati untuk berani terjun. Sebenarnya waktu itu ada juga ditelepon oleh tokoh-tokoh, mantan bupati menelpon saya. Begitu juga Pak Haji Gustamam ditelepon oleh mantan gubernur, bahkan gubernur aktif di masanya. Saya yang dari mantan bupati dan mantan gubernur tetap Pak Wan Tamrin. Apa kata sama saya? Dinda orang bagus. Sayang kalau Dinda tidak maju. Sebenarnya waktu itu saya, Pak, aku pensiun lah Pak ya. Karena aku berpikiran tak cocok ideologi aku mungkin di Rokan Hilir. Karena aku udah 14 tahun berpolitik, kena tinggalkan terus aku Pak. Tak pernah anak kena tinggalkan, asik kena tinggalkan. Rasanya aku biarlah pensiun. Apa kata beliau? Jangan pensiun. Dinda masih muda, semangat. Apa di belakang? Saya kalau kampanye, saya masih tertanam. Saya selalu kasih mikrofon ke audiens. Pasti saya kasih. Saya tanya apa maunya. Tetap di mana-mana jalan. Tak bisa dibungkiri. Yang kedua, fasilitas kesehatan. Di sini hanya menjadi PR besar. Berarti kita harus cek rumah sakit yang ada di Bagan, puskesmas yang ada di kecamatan, bahkan pustu yang ada di desa. Yang ketiga, pendidikan. Mereka pengen kualitas pendidikan itu naik dari sebelumnya. Berarti ada apa di situ? Terkadang terpikir oleh saya tanya sama mereka, emang ada apa? Pak, jadi kepala sekolah susah Pak. Kenapa susah? Karena ini amanah. Kita dijawab spontan. Kan wajar kita bertanya. Ada apa? Berarti ada kualitas sekolah yang diharapkan masyarakatnya tidak sesuai yang mereka harapkan. Ini caranya berarti harus ada kerja teamwork. Yang kedua harus ada kerja out of the box. Kemudian yang paling penting, kami Pak, anak kami mau kuliah pun kadang Pak jauh kami Pak. Ini yang perbatasannya. Kalau yang kita Bagan Setapi, ujung Tanjung, Bagan Batu, yang di jalan lintas, mereka mungkin mudah mau ke Medan, mereka mungkin mudah mau ke Pekanbaru. Tapi yang letak di Penipahan, yang letak di Kubu Kubah,
yang terletak di Sinoboy, yang terletak di Simpang Kanan, yang terletak di Tanjung Medan, yang terletak di Kujut, yang Toko Park. Pak, kami macam mana lah? Kami cari nafkah untuk anak, untuk makan aja dah syukur. Untuk anak kuliah yang kami pikirkan. Makanya tidak heran, ya, kita bisa lihat sewaktu debat kandidat kan saya sampaikan juga, anak tamat SMA dan setingkatnya itu sekitar 3.300 orang. Kenapa begitu? Saya kan mendirikan Institut Teknologi Rokan Hilir itu kan berdasarkan survei. Berdasarkan survei. Tak sembarang pula lah saya mendirikan Institut Teknologi Rokan Hilir. Jadi masalah untuk kuliah ini masalah apa tuh ya namanya? Sudah lumrah. Inilah tugas kita sebagai pemimpin, cari solusinya. Problem solvingnya harus ada. Kalau hanya mengirimkan beasiswa, berapalah kemampuan daerah mengirim beasiswa? Mungkin 500, mungkin 1.000. Tapi pertanyaannya 3.300. Kalau dikurangi 1.000 masih ada 2.300. 1 tahun. Bayangkan 5 tahun. Berarti lebih kurang ada hampir 11.000 lebih yang tak kuliah. Tidak kuliahan. Pernah nak dibahas masalah ini secara detail. Jadi jika Allah izinkan pasangan bijak menang, kami ingin ini. Solusi ini dicari bersama-sama. Harus polanya bottom up. Tidak. Oke. Itu keren lah. Pokoknya sampai tak bisa lagi saya berkata keren intinya. Terus ada ini lagi, Pak. Siap. Kita sekarang masuk ke ranah ekonomi kreatif. Nah, Penipahan, kita ambil dari kota Penipahan, sudut kota Penipahan. Kemarin saya sempat ke sana. Penipahan itu kan terkenalnya kota ikan. Betul. Tapi kenapa ketika kita makan ikan di sana mahal? Nah. Apa solusinya kira-kira seperti ini? Solusinya, pertama adalah mereka itu kan berpikiran tangkap ikan ini harus laku dalam 24 jam. Tidak ada tempat pelelangan ikan, tidak ada cold storage. Makanya saya dulu pernah memberi gagasan kepada sahabat saya yang sebelumnya, yang pernah memimpin. Saya sampaikan, kita butuh cold storage agar ikan itu tidak dipikir dalam pikiran mereka 24 jam harus dijual. Kalau ada cold storage bisa dalam waktu seminggu. Jadi kalau pemikiran 24 jam beda dengan pemikiran seminggu. Mereka harus lepas ini, dan kemudian kenapa dia mahal? Salah satunya itu tadi ya, cold storage tidak punya. Yang kedua, mereka tidak punya tempat pelelangan ikan. Sehingga kalau kita datang, bagi mereka inilah kesempatannya cari untung. Iya. Sebenarnya. Betul. Kalau kami jual murah, kami mau dari untung dari mana? Iya. Kenapa mereka berpikiran demikian? Mereka mendapatkan minyak ternyata susah loh. Nggak mau mendapatkan minyak solar untuknya susah. Kemudian kalau di sana, mohon maaf nih, Palika itu sebenarnya dalam pemikiran saya adalah Venesianya Rokan Hilir, seperti yang di Roma, kota di atas laut. Makanya pemikiran saya Palika ada di hati. Kenapa? Saya pengen melihat Palika suatu saat menjadi magnet pariwisata. Yes. Magnet pariwisata. Ya, dari namanya udah keren ya, Bang. Kota terapung. Kota terapung, Venesia Kabupaten Rokan Hilir. Tetapi tidak pernah diekspos. Sekarang saya tanyalah sama Bang Aprin. Apa sih Kabupaten Rokan Hilir? Kabupaten Rokan Hilir.go.id. Coba sekarang apa namanya misalnya rokanhilir.go.id yang setahu saya dulu. Sekarang itunya saja kalau dibuka bisa nggak menunjukkan, oh Rohir ternyata kota pariwisata, oh Rohir ternyata banyak UMKM-nya, oh Rohir ternyata penghasil ikan. Bisa nggak dibuka? Iya. Tak bisa. Nah, jadi Kominfo-nya harus diperbaiki juga. Ini kan Kominfo itu garda terdepan di dalam dunia pariwisata. Mereka lah marketingnya. Masyarakat butuh pemikiran seperti ini. Ya iyalah. Saya punya mimpi ingin melihat masyarakat Rokan Hilir 5 tahun, 10 tahun ke depan pintar semua. Terus gini lagi, Bang. Ya, silakan. Ini sekarang kan kita tahu ya, Bang ya. Dunia sekarang ini kan dunia digital ya, Bang ya. Oh, berhubung saya kan dulu juga pernah kuliah di Jogja ya, Bang ya. Jadi kita itu dituntut untuk kreatif. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kreatif itu melalui media. Nah, boleh nggak ya satu sekolah tapi khusus untuk media, multimedia. Karena kita tahu suatu daerah itu tidak akan bisa dikenal orang luar tanpa ada kontribusi dari media kreatif orang-orang seperti kita. Jadi kami minta support di bagian ini nih. Nah, kayak gitu tuh. Saya paling semangat kalau bagian ini. Kenapa? Coba kita perhatikan. Boleh saja kita buat kayak seperti SMK ya. Andai kata saya pernah kuliah di luar itu ada jurusan bagian media.
digitalisasi. Iya. Ada bagian graphic and design, ya, ada bagian digitalisasi, ada. Oke. Jadi kalau perlu, apabila ini dibutuhkan di tingkat SMA, kita buat. Nah, itu dia. Kalau seandainya SMA umum pun kita sisipkan kurikulumnya bagian digitalisasi. Kenapa? Dunia sekarang kita kalau belajar ada nama bukunya The World is Flat. Saya sudah pernah baca buku. Ya, kalau kita ingin menguasai suatu ilmu, buku itu yang paling pas. Tadi boleh dicari The World is Flat, belajar nanti di dalam tuh. Silakan. Kalau saya sangat mendukung ada SMK yang bagian digitalisasi. Ini bukan hanya digital aja, marketingnya juga harus masuk, desainernya harus masuk, grafik desainnya harus masuk, di-combine. Ini akan menjadi sumber yang luar biasa bagi anak muda. Karena anak muda tuh ada juga yang aku takut buku dong, ya kan? Aku kalau tak pegang HP, coba lihat. Anak-anak kecil pun sekarang udah pegang HP. Betul. Berarti pintar-pintar orang sekarang. Kalau zaman saya dulu dapat HP SMA aja dah luar biasa. Sekarang kalau saya mendukung, saya tahu Bang April ini adalah bisa begini karena tuntutan. Ya, tapi bagi saya, dosa orang lain saya ngomong, Bang April adalah produk digitalisasi. Amin. Ini yang tugas kalau Allah izinkan, abang harus saya ekspos. Amin. Untuk seprovinsi Riau menjadi dutanya Kabupaten Rokan Hilir. Kalau perlu nanti saya arahkan nanti abang menjadi guru-guru dadakan di SMA. Workshop ya, workshop. Boleh. Kita panggil mereka. Apa fungsi digitalisasi? Canggih, Bang. Orang sekarang coba lihat. Kalau udah buka medsos tahan berjam-jam. Iya, makanya itu, Bang. Terkadang orang tua aja udah suka TikTok pula sekarang. Bukan anak muda aja. Orang tua udah pakai TikTok. Hai guys, kami lagi di sini guys. Tapi jangan salah. Apakah mereka kaya karena itu? Kaya mereka. Bahkan kita sama-sama tahu menjadi YouTuber aja berduit loh. Iya, betul. Ya, bahkan ada cita-cita anak muda ingin jadi YouTuber. Saya sempat ingin. Iya, betul. Ingin jadi YouTuber. Tapi pikir ya juga ya. Ya kan? Tapi jangan semua kita arahkan situ lah, kita bagi-bagi. Yang penting nanti anak muda Rokan Hilir bisa mengarahkan itu. Bisa mengarahkan itu. Jadi mereka tahu jalurnya. Biar tahu jalur. Kalau saya cenderung ada sektor UMKM. Juga untuk anak milenial. UMKM seperti apa? Saya butuh ini. Makanya dalam closing statement saya waktu debat kandidat, saya menghimbau anak milenial, anak Gen Z, mari sama-sama bangun Kabupaten Rokan Hilir. Tak bisa hanya bupati dan wakil saja. Pemikiran mereka harus saya ambil. Bagi saya, jangankan guru jadi guru saya. Orang sebaya saya juga guru saya. Orang yang di bawah saya juga guru saya. Insya Allah kalau bisa seperti itu, Rokan Hilir akan maju. Oke Bang, sampai di sini dulu Bang. Bincang-bincang kecil kita ini Bang ya. Mungkin nanti di lain waktu saya nanti. Tunggu video-video pendek Abang. Insya Allah Bang, kita selesaikan pilkada dulu. Saya menunggu itu kemarin. Kok nggak keluar lagi ya? Jujur aja. Sengaja Bang. Hampir setiap video Abang saya tonton. Sengaja, karena saya tidak mau mengganggu kompetisi ini. Ya cocok. Tapi setelah itu buat tetap. saya terus. Saya nanti menghimbau siapapun pemimpin Kabupaten Rokan Hilir, eksposlah seperti yang Abang. Kalau perlu kita buka ruang. Kita rangkul lagi. Saya akan ingin melihat Bang April yang 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini selama pilkada ini kita turun dulu Bang. Kita nggak mau mengganggu orang lagi kompetisi. Nah itu intinya. Saya takut nanti masyarakatnya yang bingung. Karena kebetulan saya ini kan juga jurnalis Bang. Nah itu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bang Joni yang sudah bersedia menjadi narasumber. Ketemu frekuensinya Bang, kita ngobrol kayak gini. Ini sebetulnya tapi itu terasa kita luar biasa. Itu karena ketulusan Abang bertanya dan ketemu secara komunikasinya betul. Kalau bahasa cun gitu. Cun. Jumpo kombonya tuh. Belawan kombonya tuh. Oke pemirsa. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kecil kita bersama Pak calon wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Bang Joni Charles yang sudah bersedia menjadi narasumber. Siap. Oke, sampai jumpa.